Senang sekali saya Eka Amalia kali ini kembali hadir menemani Anda tentunya di program Semangat Pagi. Semangat. Iya, pemirsa, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, tentunya di sini saya tidak sendirian. Ditemani oleh narasumber kita pada hari ini yang sangat cantik-cantik tentunya. Ini ada dari salah satu instansi pendidikan di kota Tasikmalaya. Beliau-beliau ini, Masya Allah sekali ya. Kita langsung saja perkenalan kepada ibu yang ada bersama kita ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Sehat. Kita perkenalan terlebih dahulu Ibu. Boleh dari Ibu terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Monika Sutarsa. Saya salah satu dosen di Politeknik LP3I. Iya, mantap. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Silakan Ibu. Mungkin ini ya, sedikit tentang acara ngobrol bincang-bincang di Semangat Pagi Radar gitu ya. Jadi untuk menambah semangat nih, motivasi di pagi hari. Betul. Tentunya stay tune sampai akhir. Good sekali. Kita bergeser ke Ibu berkuning-kuning. Oke, kuning. Silakan Ibu. Oke, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Desti, biasa dipanggil Andes. Mungkin ya jangan sampai ketinggalan gitu ya, informasi menarik nanti di akhir, jadi tunggu sampai dengan akhir. Mantap sekali. Betul kan pemirsa semuanya? Di sini saya ditemani oleh wanita-wanita cantik ya, Masya Allah sekali. Nah, pemirsa, pada hari ini kita bertema tentang wujudkan mimpi kuliah tanpa beban, tentunya di LP3I. Nah, kita nanti akan membahas seputar LP3I, maka saksikan dari awal sampai akhir di program Semangat Pagi. Nah, pemirsa, siapa sih yang tidak tahu LP3I gitu ya? LP3I yang tentunya para lulusannya itu bisa dijembatani gitu. Betul. Sangat profesionalitas banget gitu. Kita langsung saja ke bunda-bunda. Gak apa-apa gue panggil bunda-bunda. atau Bunda-bunda ibu boleh, teteh-teteh. teteh saja ya. Oke, langsung saja nih Bu dari LP, ibu lagi ya, teteh aja ya. Teh, terkait LP3I nih, pastilah kelebihannya itu Masya Allah sekali. Boleh ceritakan kelebihan dari LP3I ini seperti apa? Oke, mangga Bu Monika dulu. Silakan. Oke. Terima kasih mungkin ya Teh Eka, mungkin saya izin untuk menjelaskan sedikit mengenai LP3I. Tentunya sebenarnya LP3I ini sudah berdiri sangat lama gitu ya, di khususnya di seluruh Indonesia itu ada LP3I dan itu salah satunya mungkin di Tasikmalaya gitu. Betul. Kelebihan dari LP3I sendiri itu adalah kurikulumnya berbasis link and match. Jadi karena kami itu kampus vokasi, Iya, jadi 70%-nya itu praktik dan 30%-nya itu teori. Betul. Dan yang tidak kalah penting juga gitu ya, kalau di kami itu memang banyak praktiknya yang tentu dengan fasilitas dan juga kurikulum yang kami sesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri. Oh, disingkatnya apa? Dudi. Dunia usaha dan Iya. dunia usaha dan dunia industri. Karena seperti yang kita tahu gitu ya, saat ini kalau kita membahas gitu ya, untuk sekarang ini kan semua itu serba digital gitu ya. Iya. Tentunya kalau kita tidak mengikuti dengan keadaan zaman saat ini tentunya akan tertinggal gitu. Betul sekali. Salah satu kelebihan dari LP3I mengenai kurikulumnya juga gitu ya. Kurikulumnya tentunya kami memasukkan dan juga kami menyesuaikan dengan kebutuhan tadi dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintahan dan juga memang kebutuhan dari lulusan gitu ya. Jadi nanti lulusan itu ketika sudah dibekali nih kurikulum dan pendidikan dari LP3I tentunya mereka siap untuk bekerja. Iya. Seperti itu. Dan di kami juga ada kurikulum itu ada namanya KI, kuliah kerja industri. Kuliah kerja industri. Betul. Jadi seperti magang. Nanti mereka magang gitu di perusahaan selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan di mana mereka itu mengaplikasikan semua pembelajaran yang memang sudah dipelajari dari semester 1 sampai 4 gitu. Oh iya. Jadi tidak hanya mungkin ya teori di kampus atau praktek di kampus, tapi mereka juga dibekali dengan praktek memang benar di lapangan gitu, Iya, sesuai iya. dengan keadaan yang memang dibutuhkan saat ini gitu ya. Selain
pengalaman, karena kan kalau kita menunggu pengalaman dulu itu harus lulus dulu ya. Iya. Betul, kalau di kita itu sudah dibekali, Iya, nanti jadi ada sebelum lulus juga sudah ada bekerja. pengalaman gitu ya. Betul. Bahkan kita targetnya sudah sampai sebelum lulus itu sudah kerja. Jadi intinya LP3I ini punya kurikulum yang link and match, di mana kurikulum link and match ini adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh LP3I untuk mencetak lulusan supaya siap kerja yang sesuai kompetensinya, relevan dengan dunia usaha dan dunia industri tadi. Makanya keunggulannya mungkin tambahannya tadi dari Ibu Monica adalah kita punya tenaga-tenaga pengajar atau dosen-dosen yang memang relevan di bidang tersebut, profesional, praktisi, seperti itu gitu. Jadi memang ini link and match ini dikembangkan oleh LP3I. Gitu. Jadi targetnya kita semester 5 ya Bu ya, sebelum lulus itu sudah bekerja. Gitu. Iya, jadi magang itu dari semester 5. Betul. Jadi setelah magang kita targetkan untuk mereka itu supaya bisa bekerja sebelum lulus. Gitu. bahkan tidak sedikit gitu ya yang dari magang itu diangkat menjadi karyawan Bu. Betul. Alhamdulillah gitu. Dengan mungkin evaluasi dari rentang 3 sampai 6 bulan itu mereka dievaluasi dengan pihak dari industri dan akhirnya ditawari kerja gitu. Mungkin kontrak selama 6 bulan lalu diteruskan dengan karyawan tetap. Jadi betul tadi dari Bu Anissa bahwasannya kita itu memiliki kelebihan yang memang justru sebelum lulus sudah ditempatkan bekerja seperti itu. Nah prosesnya itu memang dari mulai kurikulum yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan industri, yang akhirnya pada saat praktiknya di KKI atau magang ini industri melihat dan mengevaluasi, alhamdulillah gitu mahasiswa banyak yang tertempatkan kerja gitu justru dari magang itu. Dari kelebihan itu berarti banyak sekali yang telah tersalurkan gitu Betul. ya. Kurang lebih berapa tuh? Wah, banyak sekali ya, tidak terhitung. Banyak sih ya, bahkan di wisuda terakhir kemarin mungkin kita lebih dari 80% sudah tertempatkan kerja gitu. Jadi ya bahkan di tahun sebelumnya lebih tinggi ya persentasenya gitu. Jadi memang kita targetnya siap kerja, jadi kita ajarkan kurikulum yang memang praktis dan juga teknis di dunia kerja seperti apa. Nah selain dari tadi disiapkan untuk siap bekerja gitu, apakah banyak juga dari mahasiswa yang entrepreneur maksudnya membuka gitu usaha sendiri? Tentunya kalau dari entrepreneur itu ada juga sesuai dengan kompetensi lulusan kami gitu ya, selain mencetak memang mahasiswa yang nanti bekerja itu di perusahaan, industri maupun pemerintah, tentunya banyak juga yang entrepreneur. Justru yang entrepreneur ini ada mungkin ya yang berpenghasilan lumayan gitu ya, sampai omsetnya per bulan. Bahkan salah satu alumni ya. Bahkan jadinya meng-hire teman-temannya gitu untuk bekerja di perusahaan. Itu salah satu contoh ya yang mantap sekali. Iya, jadi mungkin menambahkan dari Ibu Monica, mungkin Ibu Monica dari program studi manajemen keuangan perbankan dan saya dari program studi manajemen pemasaran, di mana mungkin yang namanya marketing manajemen zaman sekarang kan udah serba digital. Gitu. Jadi di digital marketing sendiri kita punya prospek karir untuk teman-teman, mungkin adik-adik itu bisa jadi sosial media spesialis, sosial media marketing, digital marketer, atau bahkan mau jadi gitu. Nah, salah satu contohnya adalah teman-teman alumni yang saat ini sudah berwirausaha, bahkan punya omset sampai per bulannya bisa 1,5 M, itu hanya dengan menggunakan e-commerce di zaman sekarang ya. Apalagi kan cita-cita anak zaman sekarang kalau ditanya pengen jadi apa? Konten kreator, YouTuber gitu. Nah, makanya kita memfasilitasi itu dan juga menyediakan kurikulum dan fasilitas yang sesuai. Salah satunya mungkin kita punya studio produk dengan multimedia project learning di kampus itu. Jadi sangat mendukung gitu ya, memfasilitasi gitu. Betul. Nah, tadi sudah berbicara kelebihannya seperti apa, gitu, kurikulumnya juga tadi sudah di-spill. Ada tambahan lagi terkait itu? Mungkin untuk tambahan gitu ya sedikit, kami juga tadi kan 70% itu praktik dan 30% teori. Kami juga tidak hanya dari dosen, khususnya dosen internal saja, tapi kami juga mengundang para praktisi. Oh langsung berarti ya? Betul. Jadi karena memang kalau praktisi itu untuk di mahasiswa itu mereka lebih masuk gitu karena langsung dibekali secara praktik. Mungkin kita kalau sebagai dosen itu terlalu teoritis mungkin ya, maksudnya teoritis by book gitu karena memang ya kita mengajarkannya sesuai dengan
kurikulumnya gitu. Iya. Tapi kalau untuk dosen praktisi itu mereka mahasiswa tuh lebih mudah untuk memahami karena langsung masuk ke project based learning gitu. Jadi langsung masuk ke studi kasus yang memang saat ini sedang ramai Ya, gitu. iya. Makanya kita memasukkan beberapa praktisi, maksudnya praktisi tidak harus dosen gitu ya, yang memang sudah expert di bidangnya. Iya. Nah setelah itu nanti masuk ke kelas, mereka memberikan tentunya wawasan dan juga ilmu. Iya. Nah, setelah itu nanti kita evaluasi dan tentunya hal itu menambah value gitu ya, menambah value untuk ilmu ke depannya. Iya, siap-siap. Kalau ini program studinya apa saja di LP3I? Untuk program studi mungkin dari saya manajemen keuangan perbankan. Itu kita fokusnya ada peminatan manajemen keuangan, manajemen perbankan, dan yang terakhir yang terbaru itu ada manajemen perpajakan. Oh iya. Gitu. Oh, ada yang baru juga Baru, berarti. betul. Ya. Tentu. Kalau mungkin di marketing management atau manajemen pemasaran, kita ada digital marketing yang lagi hits ya zaman sekarang, digital marketing. Kemudian kita ada retail marketing dan juga ada marketing office administration. Jadi mau di back office, mau di jadi entrepreneur, digital marketing bisa. Gitu. Iya, siap. Nah, tadi sudah banyak sekali berbincang-bincang dengan bunda-bunda terkait kelebihan dari LP3I, kemudian program studinya juga ada apa saja, sudah di-spill, dan kita akan saksikan mungkin fasilitas-fasilitas di LP3I usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami di mau nyebut program studi. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Life is choice guys, hidup itu pilihan. Setelah lulus, kamu akan dihadapkan pada 3 jalan utama, kuliah, kerja, atau nikah. Let's break it down. Kuliah itu tentang invest ke diri sendiri. Kamu nambah ilmu, nambah skill, dan siap bersaing di dunia kerja. Tapi, nggak cuma itu, kuliah juga nambah relasi yang bisa bantu kamu berkembang lebih cepat. Kerja langsung setelah lulus? Yes, itu mungkin. Tapi, tahu nggak? Saingan kerja sekarang ketat banget. Angka pengangguran tinggi, jadi tanpa skill yang tepat, bisa jadi kamu keliling cari kerja tanpa hasil. Nikah? Why not? Tapi, yakin kamu siap secara mental, fisik, dan finansial. Nikah juga butuh perencanaan loh, bukan cuma soal cinta. Angka pengangguran makin tinggi, dan ini realita yang harus kita hadapi. Banyak orang punya ijazah tapi nggak punya skill yang relevan. Kamu mau jadi salah satu dari mereka. Hampir 10 juta Gen Z di Indonesia menjadi pengangguran. Ribuan generasi muda pencari kerja berdesakan antre mengirimkan lamaran kerja. Di Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, kami punya solusinya. Lokasinya strategis, dari arah Ciamis patokannya adalah Transmart, McD, dan KFC. Dari arah Singaparna dan Manonjaya, patokannya adalah bundaran bypass Mangkubumi. Di sini sistem pembelajarannya adalah 70% praktik, 30% teori. Jadi kamu nggak cuma duduk dengerin dosen, tapi langsung praktek. Berikut adalah alur pendidikan di Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya, mulai dari prakuliah sampai semester 6. Kamu bakal dapetin soft skill kayak table manner, beauty class,
company visit, kuliah kerja nyata atau KKN, dan kuliah kerja industri atau KKI. Semuanya lengkap buat mempersiapkan kamu terjun ke dunia kerja. Mau pilih jurusan? Ada banyak pilihan. Dari digital marketing management, manajemen keuangan perbankan, program vokasi 2 tahun teknik otomotif, program vokasi 2 tahun teknik informatika, pilih sesuai passion kamu. Dan nggak cuman itu, Politeknik LP3I Kampus Tasikmalaya punya kerja sama MOU dengan perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebelum lulus, ada jalur khusus buat kamu langsung ditempatkan kerja sesuai skill kamu. Mereka yang sudah berkarir di usia muda, so, lulus dari sini, kamu nggak cuma dapat ijazah dan gelar, tapi juga langsung dapat penempatan kerja. Ready to make your choice? Politeknik LP3I Kuliah dan Penempatan Kerja. Oke pemirsa, barusan telah ditayangkan beberapa fasilitas di kampus LP3I Kota Tasikmalaya, tentunya banyak sekali. Dan kali ini di segmen kedua saya telah ditemani, berbeda lagi, bukan dengan bunda-bunda cantik, tetapi ada, mau bilang ganteng, iya emang gitu ya, dari Bapak Asdar gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Gimana kabarnya, warahmatullahi Bapak? wabarakatuh, luar biasa. Iya. Sebelum tadi men-spill gitu ya fasilitas-fasilitas di LP3I, boleh Bapak ya perkenalan atau sapa-sapa terlebih dahulu penonton Radar TV, silakan. Baik, terima kasih. Berarti saya panggilnya TEK aja ya. Boleh. TEK. Selamat pagi. Yang ada di rumah mungkin ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Asep Dadan atau lebih familiar dipanggil dengan Pak Asdan ya. Iya. Kalau di kampus. Saya selaku Kepala Bidang CNP atau Corporate and Placement, atau kalau di perguruan tinggi disebut dengan Pusat Karir. Iya. Saya kan selain bertanggung jawab terhadap penempatan kerja, ada juga beberapa tugas seperti mengajar gitu kan ya. Mengajar, ada juga mengelola koperasi di kampus gitu. Nah, mungkin kalau perkenalan tidak jauh-jauh seperti itu ya. Nah, tidak jauh beda. Iya, siap, mantap. Nah Pak, tadi telah ditayangkan juga Iya. fasilitas-fasilitas di kampus LP3I Kota Tasikmalaya. Tentunya boleh dijelaskan Pak lebih detailnya tadi fasilitasnya apa saja? Ya. Oke, tentunya yang pertama, kampus Politeknik LP3I itu kan letaknya sangat strategis ya. Iya. Terletak di pusat kota. Dari Kabupaten Tasik dekat, Betul. dari Ciamis dekat, Iya. dari ke Ciawi dekat gitu kan, di Rancabango dekat dengan Transmart. Dan itu sangat untuk masyarakat wilayah Priangan Timur saya kira tidak akan terlalu kesulitan kalau mencari kampus Politeknik LP3I. Itu. Kedua, bisa dilihat dari gedungnya kan sangat representatif untuk sebuah proses pendidikan ya. Betul. Kita mempunyai lahan parkir yang luas. Lahan parkirnya kan sudah diaspal, jadi tidak ada becek-becek lah. Mau hujan juga kan enak untuk dijadikan parkir kendaraan gitu kan. Ada juga sarana olahraga seperti lapang voli gitu kan. Terus kalau kita masuk ke dalam, kalau TEK mencoba masuk ke kampus LP3I itu sangat bersih. Ya, karena di setiap lantai itu kan ada 4 lantai. Di setiap lantai itu disediakan satu petugas kebersihan yang utamanya bertanggung jawab terhadap kebersihan, menjaga kebersihan lah seperti apa.
Kalau kita mau naik ke lantai 4, ada salah satu fasilitas lift ya, lift kampus. Jarang kan kampus yang ada liftnya ya, untuk di Priangan Timur gitu kan. Di kami sudah ada. Naik tangga juga bisa gitu kan. Itu bisa menjadi opsi buat mahasiswa ataupun dosen yang mau naik ke lantai atas gitu kan. Terus kami punya 2 prodi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan perbankan. Manajemen pemasaran punya fasilitas namanya studio digital. Oh, jadi berbeda ya Pak ya? Berbeda. Iya. Nah, kan konsentrasinya lebih ke digital marketing. Jadi banyak praktek-praktek yang menggunakan alat-alat digital ya, seperti kamera, studio digital lah, isi di studio digital seperti apa. Lanjut ke manajemen keuangan perbankan, ada mini bank. Mini bank. Tadi kan bisa dilihat perbankan. Berikut dengan fasilitas yang lainnya kayak mesin penghitung uang dan lain sebagainya ada. Jadi sudah benar-benar kami siapkan fasilitas pembelajaran. Karena kan notabene prakteknya sudah 70%, praktek 70% dan teorinya 30%. Dan kami sudah menyediakan fasilitas tersebut. Ada lagi dari jurusan teknik otomotif. Bisa dilihat kan alat-alatnya ya. Banyak sekali ya. Mesin-mesin mobil, mau mesin mobil FI ataupun mesin mobil yang konvensional itu sudah disediakan gitu di kampus. Saya kira untuk fasilitas kurang lebihnya seperti itu ya. Walaupun banyak yang harus saya sebutkan, lab komputer kita punya 3, kurang lebih 100 komputer dan itu sudah menggunakan teknologi terbaru lab komputernya. Ya, jadi kalau misalnya disebutkan satu persatu itu sangat banyak sekali gitu sangat ya. banyak. Ini hanya seulas saja gitu. Seulas saja, betul. Oke, dan jadi nanti boleh saya ke sana berkunjung ya Pak Wah, ya? ditunggu sekali ya. Oke. Nah, terkait tadi fasilitas sudah, kalau prospek kerjanya itu seperti apa Pak? Prospek kerja. Iya. Di kami itu kan ada pusat karir. Pusat karir itu adalah program Kemendikbudristek ya, yang menjembatani antara perguruan tinggi dan dunia industri dan usaha gitu. Ada namanya supply and demand. Yang menjadi supply-nya ya perguruan tinggi kan menghasilkan lulusan. Sedangkan industri memerlukan lulusan seperti apa. Nah, dibentuklah pusat karir. Pusat karir itu salah satu layanannya itu adalah yang pertama namanya pengembangan pelatihan soft skill. Yang kedua tempatnya konsultasi karir gitu. Yang ketiga ada namanya informasi dunia kerja, ya kan? Terus yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat ada namanya nanti di ujung tracer study, ada ya. Yang pertama misalkan terkait pelatihan pengembangan soft skill. Kan kalau di LP3I kita sudah mempraktekkan MBKM yang Merdeka, belajar kampus Merdeka. Mulai dari semester 5 kan mereka sudah dikenalkan ke dunia industri, ya kan? Yang tadi disebutkan magang gitu ya. Tuh. Tapi sebelum ke sana, dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 2 ada namanya pengembangan pelatihan soft skill. Nama programnya itu training soft skill, gitu kan? Soft skill itu yang kaitannya dengan bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kami kerjasama dengan mitra industri untuk bisa mereka memberikan wawasan kepada mahasiswa seperti ini loh dunia kerja tuh, ya kaitan dengan soft skill salah satunya komunikasi, membangun kerja sama tim, ya kan? Terus problem solving seperti apa, berpikir kritis seperti apa gitu kan? Nah, salah satu programnya itu adalah training soft skill, ya. Nah, setelah tingkat 1 dan tingkat 2 kami berikan materi terkait pelatihan pengembangan soft skill itu, baru ketika tingkat 3 semester 5 ada namanya pemagangan, atau kalau di kami itu disebut dengan KKI, kuliah kerja industri, ya itu kan masuk ke dalam SKS. Ya, kurang lebih 4 SKS. Jadi mereka tuh kuliahnya di industri, ya. Nah, kami kan sudah bekerja sama dengan kurang lebih 300 perusahaan ya, yang kami selalu komunikasi terkait
kebutuhan atau meminta ruang untuk mahasiswa-mahasiswi kami bisa praktek langsung gitu di dunia kerja, ya kan? Salah satu tujuan KKI itu adalah mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah di industri, gitu kan? Beda dengan kalau di SMK itu namanya PKL ya. PKL. Kalau di kami kuliah kerja industri, jadi emang benar-benar dipraktekkan keilmuannya yang didapatkan di bangku kuliah di dunia industri. Itu kuliah kerja industri itu masanya 3 sampai 5 bulan. Ini tergantung kesepakatan antara si mahasiswa dengan industri. Ya, ada beberapa perusahaan yang memberikan kompensasi magang juga gitu kan. Tapi kalau beberapa perusahaan yang memberikan kompensasi biasanya ada sebuah tes ya, tes atau asesmen yang dilakukan perusahaan. Jadi ketika kamu mau masuk di industri ini atau di perusahaan ini harus mengikuti asesmen ya seperti apa. Nah, pemagangan itu kalau misalkan tahun kemarin pas zamannya Pak Nadiem Makarim itu kan ada magang pemerintah ya yang namanya MSIB, magang studi independen bersertifikat. Nah, ya kan ada magang lokal gitu. Jadi kami itu mensuggestkan atau menginstruksikan semua mahasiswa untuk mengikuti program pemerintah tersebut. Karena banyak keuntungan, ya keuntungan salah satunya kan mereka misalkan kalau diterima di industri yang di luar domisili, misalkan di Kalimantan, ada mahasiswa kami yang di Kalimantan, itu diberikan fasilitas pesawat dan lain sebagainya. Bahkan mereka diberikan uang saku kalau nggak salah 2,8 sebulannya ya. Masanya kurang lebih 5 bulan. Itu kalau magang pemerintah. Alhamdulillah tahun kemarin itu kurang lebih ada sekitar 12 mahasiswa kami yang yang lolos MSIB. Ya. Jadi kan itu suatu prestasi yang luar biasa gitu. Kami bisa meloloskan mahasiswa kami untuk mengikuti program pemerintah. Adapun yang mereka gak lolos diikutkan ke magang lokal gitu. Itu pemagangan gitu. Seperti itu mungkin ya. Terus lanjut lagi. Setelah mereka kembali magang, ada namanya program penempatan kerja, ya kan? Kan itu magang ini adalah sebagai solusi. Kan mungkin beberapa angkatan ke belakang ada beberapa perusahaan yang komplain mahasiswa ini ketika masuk industri kurang nih komunikasinya, kurang keterampilan kerjanya. Nah, adanya solusi pemagangan ini adalah untuk menyempurnakan masalah tersebut. Nah, makanya mulai dari semester 6 sampai nanti wisuda itu kami akan distribusikan ke perusahaan dengan namanya program penempatan kerja khusus. Gitu. Ini saya kepo dari persyaratannya apa saja, tapi nanti kita akan lanjut usai jeda berikut ini. Nanti dilanjut di segmen ketiga Pak terkait persyaratan apa saja nanti di tadi Pak penempatan kerja, pusat karir ya, pusat karir. Nah itu persyaratannya apa saja nanti kita lanjut di segmen ketiga. Tetap bersama kami pemirsa di program Semangat Pagi. Semangat. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat. Aduh, Bapak dan Teteh ini bagaimana ya? Di program Semangat Pagi semangat. Tapi tadi memang di belakang sangat semangat sekali ya. Mungkin sekarang sudah terkuras ya. Tidak. Oke, pemirsa, ini ada narasumber baru bersama kami, ada Teteh cantik. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Oke, boleh sapa-sapa terlebih dahulu. Halo teman-teman yang ada di rumah ya, adik-adik yang lagi pada nonton. Ya, siap-siap. Mau ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Sudah cukup perkenalan? Udah deh, udah. Masya Allah ya, kita sekarang kedatangan lagi benar narasumber. Oke, pemirsa, tadi setelah ngobrol-ngobrol ya bersama Bapak gitu terkait tadi
pelaksanaan pusat karir gitu ya. Kemudian sekarang kita akan bertanya gitu, berapa sih mitra yang sudah berkolaborasi gitu, maksudnya bekerja sama dengan LP3I Kota Tasikmalaya ini. Boleh ya Bapak ya yang menjawabnya ya? Boleh, siap. Silakan Pak. Jadi mitra industri yang sudah kerjasama dengan Politeknik LP3I Tasikmalaya itu lebih dari 300 perusahaan ya. Lebih dari 300. Ya, yang sudah hitam putih atau MOU itu kurang lebih 150 perusahaan. Gitu. Itu baik perusahaan lokal, nasional dan internasional. Gitu. Jadi makanya kami percaya diri dengan namanya program penempatan kerja karena terdapat kerjasama, terus kedua jaringan alumni yang tersebar. Nah, kan enak, kita tinggal kontak alumni. Betul. Jadi percaya dirilah. Oke. Kita menempatkan kerja mereka gitu. Iya. Kalau misalnya kelebihan dari pusat karir ini apa sih Pak? Nah, pusat karir yang ada di Politeknik LP3I ya kami sebut dengan divisi CNP ya atau Corporate and Placement. Salah satunya kita ada namanya program penempatan kerja khusus. Ya. Jadi ketika mahasiswa sudah memasuki semester 6, tentunya dengan persyaratan atau tertib administrasinya gitu kan, kami distribusikan ke perusahaan secara langsung. Misalkan seperti ini. Ada salah satu mitra industri kami yang ada di wilayah Bandung, ya kan, meminta tenaga untuk tenaga administrasi, staf administrasi, butuh 1 orang gitu kan. Nah, kami pilihkan 3 orang karena polanya 3-1. Kalau dia butuh 1, kami bawa 3. 3 ya untuk. Nah, kami bawa langsung ke Bandung, ya. Apa yang harus disiapkan anak-anak mahasiswa ya? Mereka tidak harus menyiapkan apa-apa, yang harus mereka siapkan itu adalah kompetensi, ya kan, persyaratan dan sebagainya sudah kami tertibkan di awal-awal gitu kan. Dan yang kedua doa mungkin ya, doa orang tua gitu. Nah kami bawa ke Bandung, lalu ditanya, diwawancara. Nah dari 3 ini biasanya yang akan dipilih ya sesuai kebutuhannya 1. Jadi anak-anak tidak usah menyiapkan ongkos, tidak harus menyiapkan di mana alamatnya, sudah otomatis kami bantu berikan akomodasi secara gratis. Mantap. Nah sekarang kita beralih terlebih dahulu kepada Teteh cantik ya. Teh nih terkait beasiswa itu ya di LP3I ada tidak gitu? Pasti ada ya dan bolehlah kita spill beasiswanya apa saja gitu. Oke, Teteh, untuk sekarang yang beasiswa itu kan kita buka program beasiswa akademik ya. Akademik itu kita dimulai dari yang namanya yang masuk ranking. Ranking itu bisa yang 10 besar sampai 10 besar lah ya. 10 besar kita nanti berikan beasiswa dari kampus itu sesuai urutan ranking ya. Tentunya kalau ranking 1 memang itu yang lebih besar kan ya. Ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu untuk yang akademik. Terus juga selain yang ranking, kita juga ada namanya yang olimpiade ya. Olimpiade itu yang misal yang juara itu bisa di wilayah ataupun nanti tingkat nasional, itu juga sama kita berikan yang namanya beasiswa. Itu untuk yang akademik ya. Terus juga untuk yang non akademik kita juga ada itu dari bidang olahraga, terus juga bidang seni terus ataupun itu yang tahfiz. Kita juga sekarang buka ya. Tahfiz itu ya teman-teman ya itu dari minimal juz 1 sampai 5 sih. Oh, minimal juz 1 sampai 5 itu bisa mendapatkan beasiswa. Iya, itu ada beasiswa juga. Gitu, Pak. Jadi semua prodi juga bisa mendapatkan bisa, gitu ya? Bisa, itu semua prodi. Itu ada beasiswanya. Gitu, Pak. Bisa bergabung nanti bisa. Yang mempunyai hafalan gitu dari tahfiz tadi, kemudian dari skill tadi bela diri dan lain-lain. Bela diri ya seni bela gitu diri itu juga iya. termasuk. Masuk ya seni gitu. Nah, kita bulan Januari ini memang sudah buka pendaftaran ya. Sudah. Nah, tapi sebelum ke pendaftaran nih, tadi Bapak ingin spill terlebih dahulu ya persyaratan untuk pusat karir ini ya Pak ya? Persyaratannya. Nah, apa saja Pak persyaratannya? Bolehlah sedikit di-spill. Sebenarnya bukan persyaratan pusat karir, tapi bagaimana agar dia bisa mendapatkan program penempatan kerja tersebut, ya kan? Mahasiswa bisa bekerja di semester 6. Sebenarnya ada 3 syaratnya. Yang pertama, tertib administrasi. Tertib awal. Ya kan? Kayak transkrip nilai dan sertifikat yang lainnya ya. Nah, itu.
Yang kedua, siap kerja. Ya kan? Harus siap kerja dulu. Kalau nggak siap kerja, Kemauan gitu ya. kemauan dulu dirinya. gitu kan. Terus yang ketiga, punya skill atau kemampuan. Punya kemampuan apa? Kamu mau kerja? Sederhana, cuman 3 lah. Oke, 3 tapi harus betul-betul. Betul gitu. Iya, oke. Sip, mantap. Sudah berarti itu ya 3 itu. 3 saja. Oke. Nah, sekarang kita ke info pendaftaran nih. Iya, boleh. Iya, Teh, bagaimana sih caranya untuk dapat bergabung masuk menjadi keluarga besar kampus LP3 ini? Boleh, Teteh? Bagaimana Nah, caranya? untuk info pendaftaran memang kita kan biasanya suka yang namanya sosialisasi ya ke sekolah, sosialisasi ke sekolah. Tapi memang biasanya juga kita kalaupun yang jauh yang jauh kita juga nanti menyediakan nomor WA center gitu ya. Paling sama Diana di-spill aja ya. Oke, boleh. Nah, Silakan. oke teman-teman, bisa nih buat yang di rumah, misal pengen ada rencana buat masuk kuliah, tentunya ke LP3I, masuk ke prodi yang sangat menarik, tentunya sesuai dengan passion kalian. Teh Diana spill ya nomornya ya. Nah, terus nomornya di 0812 6112 2555. Nanti teman-teman boleh menghubungi, terus juga nanti kita bisa ketemu di kampus tentunya sama teman-teman dari PMB yang lainnya gitu. Iya. Ada syarat-syaratnya, Teh? Syaratnya ada tentunya. Wah, kayaknya itu harus dijapri ya Teh ya. Oke. Soalnya banyak. Hubungi salah saja aja. nomor kontak yang tadi. Nanti ada pasti ada persyaratan di situ. Oke. Pasti diinfokan. Ya, siap, mantap. Gitu. Nah, ini terakhir sebelum closing, ada mungkin harapannya ke depan itu baik terkait kampus LP3 ini atau mungkin calon-calon mahasiswa di luar sana gitu ya, calon-calon. Bapak Silakan, dari siapa terlebih dahulu boleh? dari pasti. Siap. Dari Pak Asdar terlebih dahulu boleh, Pak. Silakan. Baik. Satu pesan mungkin buat adik-adik khususnya kelas 12 yang ingin mencari kampus yang pasti ya kan. Salah satu tujuan kuliah itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang cepat dan tepat ya. Saya kira Politeknik LP3 menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk adik-adik kelas 12 khususnya. Itu saja mungkin pesan yang sangat akurat ya. Asik, mantap. Silakan dari Teteh, pesan dan harapan mungkin. Oke, untuk pesannya mungkin lah buat teman-teman ya yang banyak prestasi, terus juga itu mau di bidang olahraga karena kita juga akan menyediakannya bidang olahraga, terus juga di akademiknya bolehlah gabung ke LP3I. Karena apa? Karena nanti teman-teman ya selain kuliah, selain belajar nanti juga teman-teman pasti dibantu untuk penempatan kerja gitu sih Teh. Oke, mudah-mudahan kedepannya kampus LP3I Kota Tasikmalaya ini dapat lebih banyak mencetak gitu ya para profesionalitas gitu ya, yang tentunya berkualitas dan juga dapat Bersaing ya. Oke, mantap itu bersaing. Tentu itu Bersaing Bapak ya. tentu Ya. ya. Oke, kita doakannya semoga semakin melesat gitu. Ya, terima kasih Teteh, Ibu dan juga tadi narasumber yang pertama, segmen pertama ya Ibu Monika itu tadi. Ya. Monika ya, dan juga Ibu Bu Andes. Bu Ande. Iya, betul. Terima kasih telah hadir di Radar TV. Sama-sama. Semoga kita kedepannya bisa bertemu kembali. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Tentunya terus saksikan program Semangat Pagi ini setiap hari, setiap Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Fatona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, Pak. Pagi. Semangat Semangat ya. Terus semangat ya Teh ya. Bye, pemirsa.